Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada penerapan fungsi linier. Nah, ada pencapaian pembelajarannya yaitu mahasiswa atau kita akan mampu memecahkan permasalahan dengan pendekatan matematika mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam fungsi linier. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan merupakan hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta berdasarkan dengan hukum permintaan yang berbunyi apabila harga meningkat, maka permintaan barang akan menurun. Ini merupakan hubungan yang positif ya teman-teman. Adapun bentuk umumnya adalah PD sama dengan A min BQ dan atau QD sama dengan A min BP. Adapun keterangannya, P adalah harga barang per unit, I adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta, dan B adalah kemiringan atau gradien. Sedangkan rumus fungsi permintaan yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ada P1, P2, ada Q1, Q2, berarti itu merupakan perubahan ya. Kemudian di sini tergambar kurva fungsi permintaan, di mana sesuai dengan hukum permintaan tadi, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta adalah turun, sesuai ya dengan kurva ini. Kemudian di sini kita beralih ke fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau tadi permintaan adalah yang diminta, kalau penawaran yang ditawarkan. Ingat ya teman-teman, hampir sama ya. Kemudian berdasarkan hukum penawaran yaitu ketika harga meningkat, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat ataupun sebaliknya. Ini merupakan hubungan yang negatif. Kemudian ada pun bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu PS sama dengan A plus BQ dan atau QS sama dengan A plus BP. Adapun keterangannya yaitu P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang ditawar, A adalah konstanta, dan B adalah kemiringan atau gradien. Di sini untuk fungsi penawarannya, rumusnya sama ya dengan fungsi permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1. Sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Berarti ini ada P1, P2, ada Q1, Q2 sama ya, merupakan perubahan ya. Perubahan P adalah harga, Q adalah jumlah. Nah, ini kurva fungsi penawaran. Kalau tadi untuk fungsi permintaan adalah ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta adalah turun. Kemudian kalau penawaran di sini ketika harga naik, maka permintaan akan naik pula. Sesuai ya dengan hukum tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas soal ya. Saya bacakan dulu untuk soalnya. Ada sebuah warung bakso yang jika harganya Rp10.000 berhasil menjual sebanyak 100 mangkok. Namun jika baksonya dijual dengan harga Rp18.000 hanya mampu terjual sebanyak 20 mangkok. Maka tentukan fungsi permintaan dan kurvanya. Nah, langkah awal di sini kita tulis dulu ya yang diketahui. P1 adalah 10.000, Q1 100, P2 adalah 18.000, Q2 adalah 20. Kemudian kita tulis rumusnya untuk fungsi permintaan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan nilai-nilainya menjadi P min 10.000 per 18.000 min 10.000 sama dengan Q min 100 per 20 min 100. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya ya yang bawah.
P min 10.000 per 8.000 sama dengan Q min 100 per min 80. Nah, sehingga kita bisa mengkalikan silang menjadi min 80 kurung buka P min 10.000 kurung tutup sama dengan 8.000 kurung buka Q min 100 kurung tutup. Kemudian kita kalikan ya menjadi min 80P plus 800.000 didapat dari min 80 dikali min 10.000 sama dengan 8.000Q min 800.000 ini didapat dari 8.000 dikali min 100. Nah, karena kita mencari nilai P, kita tulis terlebih dulu yang ada unsur P-nya, yakni min 80P sama dengan 8.000Q min 1.600.000. 1.600.000 ini didapat dari min 800.000 min 800.000. Karena plus 800.000 itu pindah ruas menjadi min 800.000. Sehingga nilainya min 1.600.000. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi bentuknya min P sama dengan 100Q min 20.000. Untuk menghilangkan nilai min, kita bagi min 1 menjadi P sama dengan 20.000 min 100Q atau min 100Q plus 20.000 sama saja ya teman-teman. Jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan 20.000 min 100Q. Nah, ingat koefisien atau nilai gradien di depan variabel Q itu bernilai negatif. Itu tandanya adalah merupakan fungsi dari permintaan. Nah, selanjutnya di sini untuk gambar kurvanya, untuk menggambar kita harus mencari titik potongnya. Nah, ketentuannya adalah jika memotong sumbu P maka H0 dan jika memotong sumbu Q maka P0. Nah, kita masukkan dulu ya saat Q sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaannya. P sama dengan 20.000 min 100 dikali 0 hasilnya adalah 20.000. Jadi titik potongnya 0,20.000. Nah, ketika P0 kita masukkan nih ke persamaannya. P sama dengan 20.000 min 100Q. 0 sama dengan 20.000 min 100Q. 100Q sama dengan 20.000. 20.000 Q sama dengan 200. Sehingga titik potongnya 200,0. Dari titik-titik itu, kedua titik itu kita bisa menggambar kurva permintaan. Yang ada di bagian bawah itu ya teman-teman, tinggal digaris. Nah, sesuai dengan kurvanya yakni dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian di sini untuk contoh fungsi penawarannya, harga barang A Rp75 tersedia 10 buah. Harga barang Rp50 tersedia 50. Maka tentukan fungsi dari penawaran. Kita tulis dulu ya yang diketahui. P1 sama dengan 75, Q1 100, P2 50, dan Q2 adalah 50. Kita masukkan dulu untuk rumusnya. Sama dengan fungsi permintaan ya teman-teman. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan nilai-nilainya. P min 75 per 50 min 75 sama dengan Q min 100 per 50 min 100. Nah, kemudian yang di bawah ini kita bisa menghitungnya ya. P min 75 per min 25 sama dengan Q min 100 per min 50. Dari sini kita bisa mengkalikan silang nih menjadi min 50 kurung buka P min 75 kurung tutup sama dengan min 25 kurung buka Q min 100 kurung tutup. Nah, sehingga bentuknya menjadi min 50P plus 3.750 min 25 Q plus 2.500. Nah, karena kita mencari P sama dengan, sehingga untuk yang ada unsur P-nya kita tulis di ruas kiri, yakni min 50P sama dengan min 25Q plus 2.500 min 3.750. Nah, kita selesaikan ya yang tidak ada variabelnya sehingga min 50P sama dengan min 225Q min 1250.
Kemudian kita sederhanakan untuk menghilangkan min 50, yakni kita bagi menjadi min 50 menjadi P sama dengan min 25Q min 1250 per min 50. Sehingga untuk persamaannya adalah P sama dengan setengah Q plus 25. Nah, sesuai ya dengan apa itu fungsi dari penawaran bentuknya. Jadi di depan variabel yang di sebelah kanan itu bernilai positif. Beda dengan yang permintaan tadi di depan variabel yang di sebelah kanan ketika nilainya negatif itu adalah fungsi dari permintaan. Nah, kemudian untuk kurvanya sama ya, caranya adalah kita mencari titik-titik potong kedua sumbunya, yakni jika Q0 maka P25. Langsung dimasukkan ya ke dalam persamaannya saat Q0, jadi ketemu P sama dengan 25. Sehingga tipotnya 0,25. Dan jika P0 maka Q. Nah, di sini untuk mencari nilai Q, kita tulis dulu persamaannya, P sama dengan setengah Q plus 25. Kita masukkan nolnya, 0 sama dengan setengah Q plus 25. Nah, karena kita mencari Q, jadi yang ada unsur Q kita taruh di ruas kiri. Min setengah Q sama dengan 25. Q sama dengan 25 per min setengah. Q sama dengan min 50. Sehingga titik potongnya adalah min 50,0. Dari kedua titik potong tersebut kita bisa menggambar kurva nih. 0,25 min 50,0. Sesuai dengan hukum penawaran ya untuk menggambarnya. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih kalian bisa memahami, ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.